qala al muallif wal musannifu hadzal kitab fi maqalatihi al-fadhut talaq. Al-fadhuhu nau'ani al-awwalu sharihatun katallaqtuki wa farraqtuki wa sarrahtuki asani wa kinayatun ka adhabi wa ruji wa anti hurratun wala taqau illa biniyati talaq. As-salisu la yaqau talaq qabla nikah liqauli sallallahu alaihi wasallam la talaqa illa ba'da nikahin. Bab nerangake pinten-pinten lafadzipun talaq. Lafadz atau lafalipun talak niku wonten kalih. Nomor setunggal dengan sharihah, dengan jelas mutlak. Kados dene ucapan talak tuki, megat sapa ingsun ing sira wadon. Wa farraqtuki, lan misah sapa ingsun ing sira wadon. Wasarrahtuki, nyopot atau melepaskan atau membebaskan ingsun ing sira wadon. Niku sing kanthi sharihah, kanthi jelas lafalipun. Lajeng sing nomor kalih wa kinayah ka adhabi wa ukhruji wa anti khurratun. Sindiran nggih. Kinayah niku sindiran kados dene ucapan adhabi lunga sira wadon wa ukhruji metu sira wadon wa anti khurratun wis sampean merdeka wis ngeten. Wala taqau ila biniyati talak, ning sing nomor kalih niki kinayah nek mboten niat talak niku mboten sah, mboten dadi ngeten. Jadi kinayah itu bila mana disertai niat, tapi niate mboten di mboten diutarakan terang-terangan. Justru dengan kinayah itu dia menyindir padahal niate adalah mentalak. Keterangan ngeten niku wau sejalan kali dawuhipun Gusti Kanjeng Nabi, ungelipun dawuh la talaqa illa ba'da nikahin. Ora ono la nomor telu layaqau at-talaqu qabla nikah. Lah talak itu sendiri tidak bisa dan tidak boleh terjadi sebelum adanya perkawinan. Jadi meskipun wong niku wis napa istilah tunangan, ayo wis putus. Putus itu bukan berarti talak. Jadi bahasa talak itu setelah adanya nikah. Orang yang putus dari hubungan nikah itu namanya talak. Pacaran putus, wis ayo pegatan, gak ono, ayo talak, langsung talak 3. Karena itu bukan hubungan pernikahan. Kalau hubungan pernikahan itu namanya tolak. Dawuhipun Gusti Kanjeng Nabi, la talaqo ila ba'da nikah, ora ono talak sak napa saderengipun nikah. Illa ba'da nikah, kecuali setelah menikah. Oke. Bahasa-bahasa sing kados ngeten ikilah yang harus benar-benar kula panjenengan sedaya pahami. Teng nopo? Karena di era-era yang seperti ini, di dalam segala bentuk pemikiran masyarakat yang majemuk, yang macam-macam sing kados ngaten iki,
dengan berbagai macam latar belakang pendidikan, terutama pendidikan agama, menjadikan mereka itu tidak atau kurang memahami perihal hal-hal sing sangat-sangat penting di dalam menjaga keutuhan daripada keluarga niku piyambak. Ya, yang beredar isu yang yang di tengah-tengah masyarakat itu kan seringkali tumpang tindih, sehingga wong niku setelah mengucapkan kalimat-kalimat itu ini kita talak boga sampai tidak ngerti, ini kan berbahaya. Jadi paling boten di dalam fikih dasar niki kula panjenengan sedaya memahami bahwa secara sharihah, secara terang-terangan ataupun secara kinayah, tapi dua-duanya itu memang berniat untuk mentalak. Harus diniatkan. Kalau tidak ada niat nggih mboten dadi. Jadi wala taqau ila biniyati tolak. Niku sing berlaku untuk yang nomor 2. Untuk yang kinayah. Tapi sing sharihah jelas kalimatnya kat tolak tuki niku wa faraq tuki wa sarrah tuki. Sampean tak pegat, sampean tak cerai. Sampean apa iku tak bebasno. Dan niku kalimat-kalimat yang sharihah yang jelas seperti itu menjadikan orang ini nyata-nyata sudah dianggap talak. Karena apa? Dengan bahasa yang jelas, orang berbuat sesuatu dengan sejelas-jelasnya itu kalau tidak ada niat pasti mboten mungkin, dan bisa ditangkap dari omongan, kados tiang omong nopo lah, meskipun kita mungkin tidak berbicara tentang talak. Nek wong niku temenan, omong niku nggih ana bobote, jelas, Tapi nek sesuatu niku ndak jelas, nggih, iku pasti ngambang. Lek ngambang niku kantun ningali niate, Lek ngambang niku kantun niate. Nek mboten diniati nggih mboten dadi, tapi lek diniati meskipun kalimat iku ngambang, kalimat iku antara jelas dan tidak jelas, maka yang di napa sing digawe tolak ukur niku niate niku wau. Innamal a'malu binniyat, segala sesuatu itu ditentukan karena niat. Wa innamal likulli imri'in manawa. Dan berjalan sesuatu itu atas apa yang diniatkan. Meskipun kinayah bahasane wis metu qaumah. Lunga minggato. Wis kon tak merdekakno itu bahasa kinayah. Gak jelas kan lunga iku maksudnya piye. Tapi lek ternyata iku diniatkan mentalak ya sudah jadi. Maksud sampean wingi kon ngongkon lunga iku apa Mas? Aku jane niate mencerai sampean, aku gawe bahasa sing kaya ngono. Lah iku dadi sudah. Berarti masuk dalam kategori kinayah atau sindiran. Tapi kan diniati kalimatnya mau sing gak jelas, tapi niatnya jelas arahnya ke talak. Ya ini sudah jadi. Jadi memang di akhir zaman itu salah satu tanda-tanda akhirnya zaman niku nggih ngeten iki. Dadi wong niku rusak karena tidak berpegang teguh pada agama itu sendiri. Sehingga sing dimaksud Kanjeng Nabi Quran karek tulisane nggih, terus napa Islam kari jenenge suatu ketika niku ya seperti ini maksudnya. Secara identitas wong niku jenenge muslim, Islam kan ngoten. Tapi kalau dibuktikan di dalam keislamannya dia itu belum bisa disebut seorang muslim karena tidak ada nilai-nilai keislaman dalam nafas kehidupannya. Sehingga tinggal namanya saja Islam gitu. Sehingga karena ndak ono bukti di dalam setiap dirinya.
Quran karek hurufe niku terus pundi karek tulisane. Ya tulisane Quran pokoknya nek Quran kan ono tulisane teng ngriku. Tapi sedemikian banyak Quran apakah terbaca semua kan nggih mboten, gitu. Apakah benar-benar menjadi tuntunan dalam setiap jiwa seorang muslim? Ya gak kabeh. Gitu. Maka sing dimaksud karya tulisane niku ditulisnya Al-Qur'an bil harfiah secara huruf, tapi tidak mendengung suara-suara tulisan itu dilafalkan, dibaca, diamalkan gitu. Padahal kula imut dawuh Mbah Yai Idris Lirboyo niku, Idris Marzuki, bahwa ka ono wirid sing menandingi kehebatan daripada Quran. Jadi sak hebat-hebate wiridan sebenarnya maca Quran iku, terus Quran iku dawuh Mbah Yai Idris Marzuki. Dikuatkan lagi dawuhipun Kanjeng Nabi. Dikuatkan lagi dawuhipun Imam Ghazali dan beberapa ulama yang mayoritas sepakat bahwa sak api-api wirid niku maca Quran, tapi mayoritas secara am, secara umum wong Islam dhewe iku lek dikongkon wiritan sing ana hubungannya mbek Al-Qur'an niku males ngoten. Wiritan akeh kuat, tapi wiritan Quran iki lho. Nggih. Mboten kabeh wong kuat. Ngoten. Kamangka donga sing paling lengkap nggih teng mriku mangke. Doa yang paling lengkap itu di sana. Dan sahibat-hebate aurat itu adalah tadarus Al-Qur'an, maca Al-Qur'an. Jadi makanya sih dimaksud Quran kari tulisan ini tengeriku karena tidak jalan. Tulisannya sih ono. Kaya keislaman wong Islami sih ada. Bahkan KTP-nya masih bertuliskan Islam. Tapi kalau dibuktikan apakah nafasnya, cara berpikirnya, cara menyikapinya sesuatu, cara mencari solusi setiap masalah, apakah dia masih menggunakan cara-cara Islam? Kembali lagi kepada individu, pada oknum atau individunya masing-masing. Ada yang masih berpegang teguh pada Quran, enek sing wis gak nggunakno Al-Quran kayak gitu. Maka kembali lagi termasuk ini tentang orang itu menikahnya dengan cara-cara Islam. Kalaupun toh memang suatu hal harus bercerai, ya cerailah dengan cara-cara Islam. Bergaulah ataupun bermuasyarah, berinteraksilah dengan cara-cara Islam. Mendidiklah anak dengan cara Islam. Tanamlah benih dengan cara Islam, seperti itu. Sehingga nilai keislaman yang menjadi pilihan dalam menentukan agama ini menjadi simbol yang utama di dalam setiap kehidupan kula panjenengan iki. Karena apa? Nggih, mlaku kabeh ngoten. Mulai dhek tangi turu sampai arep turu maneh iku ndak ada sesuatu yang dia itu tidak berjalan melakukan semuanya itu tadi, melainkan dengan cara-cara yang sudah ditetapkan dalam Islam. Kula jenengan niku kadang cek terpaku pada suatu keadaan ngeten. Islam itu seolah-olah hanya mengatur ibadah tok. Tentang apa dan bagaimana kehidupan kita seolah-olah tidak diatur. Itu bagi wong sing mboten paham. Tapi bagi orang yang paham, tidak ada satu cengkal, satu celah pun dalam aktivitas manusia itu yang terlewat dari aturan-aturan yang sudah menjadi ketetapan, entah itu Al-Quran, entah itu sunnah Kanjeng Nabi, ataupun ijtima'nya para ulama. Sudah tidak ada. Krono kaono, ya berarti semua aktivitas itu harus selaras dengan
apakah dengan Quran ataukah dengan hadis atau ijma' dan qiyas. Mboten oleh wong Islam niku apalagi yang bernafaskan Ahlussunnah wal Jamaah keluar dari 4 hal niki ngoten. Nek keluar dari 4 hal niki itu berarti orang ini tidak jalan ke Islam. Lah Islamnya gak jalan berarti tentang ruh kemuslimannya dia, tentang nilai-nilai keislamannya dia itu akan dipertanyakan kembali. Napa kula saged ngomong ngeten iki karena untuk menuju kepada Islam yang kafah itu memang butuh ilmu sing kafah juga. Harus mencakup dalam semua aspek dalam kehidupan kula jenengan itu harus paham. Sehingga kita mempelajari tentang ilmu talak itu bukan supaya kita talak, tidak, tapi kita paling tidak bisa menghindarkan diri dari kalimat-kalimat yang di dalam kalimat itu ada unsur talaknya. Itu yang pertama. Kalau yang kedua, seandainya kalau bukan kita sendiri, entah itu keluarga, teman atau siapa, sama-sama seorang muslim yang cara mentalak istrinya itu dengan cara yang salah, krana wis ngerti paling boten iso benerno ngeten. Gak ngono carane talak iku, gak ngono kan ngeten. Enek wong pokoke ditinggal ngene gak diurus. Krana ditinggal gak diurus, sing wedok merasa aku digantung, aku tak rabi maneh lho. Ngene tambah salah 2 kali. Mestinya kalau karena ada pengadilan agama, konsultasilah kepada pengadilan agama. Pak, saya ini termasuk salah satu seorang istri menjadi korban kesewenang-wenangan seorang suami. Saya korban diterlantarkan. Sudah sekian tahun tidak ada kabar, tidak mengabarkan saya, tidak pernah menjenguk kami. Kami juga tidak pernah diberikan nafkah. Posisi saya seperti ini, seandainya saya menggugat cerai suami saya, apakah dibenarkan? Kan ngoten. Nek gak gelem digantung dan bergegaslah ke pengadilan agama. Bendang jelas statusnya, sehingga kalau mau menikah lagi statusnya dia sudah statusnya jelas. Ojo sampai wong digantung iku rabi. Bisa jadi toh wong niku misale bojone lunga nang luar negeri, teng mriko mungkin ketangkap polisi, HP dirampas sehingga dipenjara selama 2 tahun ra iso tuku HP wong nang jero gak ono sing menghubungi. Bisa jadi toh. Maka arahannya itu 2 tahun kalau dalam sikot taklek itu kan ngoten. 2 tahun lamanya ndak ono surat, ndak ono SMS, ndak ono WA, ndak ono kabar pokoknya. Belas selama 2 tahun itu boleh mengajukan gugatan. Seperti itu. Ini kalau nggak di ilmuni kayak ngeten, karena saya sendiri sering menemukan kayak gitu. Ya, Pak, saya ingin dinikahkan. Bojo sampean piye? Calon bojo sampean iku ngesakno kowe iki soalé gak wis digantung ya bojone itu. Digantung kok dirabi. Ya ndak iso. Statusnya apa kalau digantung? Tahu dari mana kalau dia niatnya menggantung? Lega diopeni apakah sudah benar-benar ke keluarganya nang ndi parane bojo kula sampean tiyang sepuhe sampean keluarga ini kan harus dilacak seperti dulu. Ya. Atau memang ada orang yang sengaja mencari ben digantung ya ono. Pengin jeng-jeng rabi maneh. Ya wong sakniki niku kan macam-macam pemikiran gitu. Tapi yang jelas yang seperti itu kan ndak bisa karena statusnya nopo lah. Nek status sing kaya ngoten niku mestine yang berhak memutuskan itu adalah PA, pengadilan agama. Yang memegang tentang pasal-pasal pelanggaran tentang pernikahan itu. Ngoten lho.
Sing konyolnya lagi kadang-kadang surat cerai itu dimakelari, itu tambah lebih konyol lagi. Aku iso njaluk nih surat tanpa sidang sak juta, itu lebih konyol lagi. Karena kalau cerainya orang yang gugat harus melalui sidang pengadilan. Dan ketika seorang hakim itu sudah ketok palu bahwa pada hari ini tanggal sekian tahun sekian gugatan cerai seorang perempuan bernama ini berstatus sebagai istrinya seorang laki-laki bernama ini sebagai suaminya, gugatannya diterima. Dan kemudian menjadikan dasar bahwasanya pengadilan agama dalam hal ini memutuskan untuk bla 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 ngeten. Akhirnya keluarlah akte cerai teng riku. Nek ngene iki kuat. Nek wong iki ora trima gugatan pengadilan, kan ngoten. Maka kalau bukan pengadilan mengeluarkan tiba-tiba terbit surat cerai sedangkan seorang laki belum mengeluarkan kalimat cerai, tapi pelanggaran seko takleke tidak disidangkan dalam pengadilan agama, itu tetap mboten sah. Mari ngono mergo rumangsa wis nggo surat dia nikah sak wayah-wayah, iku tambah konyol maneh nek ngeten iki. Gitu lho. Lah sing kaya ngeten iki sing kula omong ngeten iki banyak terjadi. Krono sing lanang dikongkon ngurus surat ning pengadilan gak mlaku, gak gelem. Aku pokok gak niat nyerai sampean. Tapi yo gak diopeni si bojo, mestine tetap ke pengadilan agama yang sah. Saya itu diperlakukan oleh seorang suami seperti ini, apakah saya boleh, apakah saya diterima seandainya gugat cerai. Niku mestine ngoten. Jadi ternyata banyaknya kasus di negara kita ini yang tidak kunjung selesai ditambah dengan birokrasi yang terlalu panjang menjadikan banyak orang-orang oknum-oknum yang nakal sing dadi makelar surat. Akhirnya muncul wong ngoten niku. Sedangkan mereka yang punya kasus itu enggak gelem konsultasi karo ahli agama, ngoten. Gitu. Enggak gelem konsultasi ambek ahli agama. Kalau niki duwe masalah ngeten niki terus pundi solusine ngoten. Mboten purun. Ini yang susah. Jadi menurut kula sekelas teng kampung, sekelas teng wilayah kecamatan itu seandainya ada penasehat pernikahan, penasehat keluarga apa itu menurut saya perlu orang-orang yang paling benar-benar mampu di sana. Sehingga orang itu tahu kalau saya punya problem rumah tangga kan larinya kemana gitu. Di sana ini problem rumah tangga malunya di dukun. Gitu mboten. Ini bojo kula cek ngeten ya ana boleh dukun akhirnya. Mestinya itu kan larinya kepada orang yang tahu agama. Ini hak kamu perempuan, ini hak kamu laki-laki, datangnya berdua. Akhirnya dinasehati. Oh di sini letak permasalahan kamu. Ini letak permasalahan kamu. Ini yang memicu terjadinya masalah. Ngoten. Sakniki mboten duwe bojo, gak patek taat didik golekne cekok. Golekne cekake. Diperesne apa iku jenenge ngoten iki. Cek manut. Cek ngesot-ngesot nang sing wedok. Niki apa ini seperti ini tuh? Jadi agama itu kemudian pada akhirnya ya gak jalan ngoten niku wau. Karena apa? Masing-masing pada akhirnya punya kepentingan gitu. Balik maneh nang nafsu. Padahal nek wong gelis manut agama iku siji pasti bener, gitu. Pasti bener. Meskipun dalam prakteknya mungkin kita juga mengalami yang namanya juga susah untuk mengawali, tapi sesuatu yang benar.
Walaupun toh mungkin menurut pandangan mayoritas masyarakat iku dianggap aneh mergo awake iku bener-bener nurut agama. Yang kedua, iku siji bener, yang kedua pasti selamat dalam semua hal. Ujung-ujungnya karena bener iki mang akhirnya selamat. Nah, karena dua hal sudah dipendapatkan akhirnya timbullah keberkahan itu tadi.